Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan belajar PPKN. Nah, kali ini kita akan belajar untuk kelas 8 bab 3 bagian 2 atau part 2 karena part 1-nya kita sudah buat di video sebelumnya. Yang akan kita pelajari atau akan kita bahas pada video kali ini adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jika kita melihat gambar piramida ini, maka yang paling atas itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya itu ada TAP MPR, di bawahnya itu ada undang-undang atau Perpu, lalu di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, selanjutnya ada peraturan presiden, di bawahnya lagi ada peraturan daerah provinsi, dan di bawahnya lagi itu ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Jika kita lihat gambar piramida ini, maka peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga dengan contohnya, misalnya yang paling bawah itu ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Maka peraturan daerah kabupaten atau kota ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah provinsi atau peraturan presiden atau peraturan pemerintah atau undang-undang atau Perpu atau TAP MPR, dan terlebih tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan bahas satu persatu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ada di dalam gambar piramida tadi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sudah dilakukan sebanyak 4 kali. MPR itu berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat pasal 3 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, ini adalah situasi ketika ada sidang atau rapat di gedung DPR MPR RI, itu yang gambar atas, lalu di gambar bawah itu ada gedung DPR MPR RI. Anggota MPR itu adalah anggota DPR dan anggota DPD. Sesuai dengan pemilu legislatif tahun 2019, maka anggota DPR yang dipilih itu ada 575 orang. Sedangkan anggota DPD yang dipilih itu adalah 136 orang. Di mana anggota DPD ini adalah perwakilan dari setiap daerah masing-masing berjumlah 4 orang. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Dalam pasal 37 ayat 1, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Dalam pasal 37 ayat 2, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Dalam pasal 37 ayat 3, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Dalam pasal 37 ayat 4 berbunyi, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Artinya 50% dari jumlah anggota MPR plus 1 anggota. Pasal 37 ayat 5,
khusus tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Itu adalah pasal 37 dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu sebagai berikut. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar, yang pertama kesepakatannya itu adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan selanjutnya adalah tetap mempertahankan NKRI. Lalu yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Lalu yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal yang bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Nah, selanjutnya dalam perubahan itu harus dilakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Nah, tujuan dari perubahan bersifat adendum ini adalah untuk kepentingan bukti sejarah. Peraturan perundang-undangan selanjutnya akan kita bahas di sini adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR itu adalah ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR adalah keputusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan mengikat keluar majelis. Yang dimaksud mengikat ke dalam itu berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Sedangkan yang dimaksud dengan mengikat keluar itu berarti bahwa setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR RI nomor 1/MPR/2003. Dalam pasal 2 ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan MPRS RI nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Lalu ketetapan yang selanjutnya adalah ketetapan MPR RI nomor 16/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Dan terakhir itu ketetapan MPR RI nomor 5/MPR/1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur. Selanjutnya dalam pasal 4 ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 mengatur ketetapan MPRS atau MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, yaitu sebagai berikut. Ada ketetapan MPRS RI nomor 29/MPRS/1966 tentang pengangkatan pahlawan Ampera. Selanjutnya ada ketetapan MPR RI nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya
Ketetapan MPR RI nomor 15 garis miring MPR garis miring 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Ketetapan MPR RI nomor 5 garis miring MPR garis miring 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional, dan ketetapan-ketetapan MPR yang lainnya. Peraturan perundang-undangan selanjutnya akan kita bahas di sini adalah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu memiliki kedudukan yang sederajat. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut. Yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Lalu, setelah diajukan rancangan itu, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang dasar bersama bersama DPR. Nah, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, maka rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD adalah sebagai berikut. Yang pertama, DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Kalau tadi DPR mengajukan kepada Presiden secara tertulis, maka DPD di sini mengajukan usul rancangannya itu kepada DPR secara tertulis juga. Lalu DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. Selanjutnya, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Lalu, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, maka selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Di samping undang-undang ada peraturan perundang-undangan yang setara kedudukannya dengan undang-undang, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Dengan kata lain, diterbitkannya Perpu jika keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Peraturan perundang-undangan selanjutnya yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Ini adalah tahapan penyusunan peraturan pemerintah. Tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Lalu selanjutnya, tahap penyusunan rancangan peraturan pemerintah dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian. Dan di bawahnya itu ada tahap penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Peraturan perundang-undangan selanjutnya yaitu ada peraturan Presiden. Peraturan Presiden itu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Proses penyusunan peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut. Pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Selanjutnya, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Selanjutnya, pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Peraturan perundang-undangan selanjutnya yaitu ada peraturan daerah provinsi atau disingkat Perda. Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan daerah dibuat dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan perda yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama, rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Selanjutnya, apabila rancangan itu diusulkan oleh DPRD provinsi, maka proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. Yang kedua, DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Selanjutnya, apabila memperoleh persetujuan bersama antara DPRD provinsi dengan gubernur, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Nah, begitu juga sebaliknya dalam usulan rancangan peraturan daerah ini apabila diusulkan oleh gubernur, maka gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD secara tertulis. Kalau DPRD yang mengajukan, maka DPRD mengajukan kepada gubernur secara tertulis. Peraturan perundang-undangan selanjutnya atau yang terakhir, jika kita melihat di gambar piramida tadi yang terakhir, ini ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah atau perda kabupaten atau kota ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Apabila dia di kabupaten, maka bersama persetujuannya dengan bupati. Apabila dia kota, maka itu dengan persetujuan bersama wali kota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah kabupaten atau kota atau perda dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.
Nah, proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut. Rancangan Perda kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota atau dapat diusulkan oleh bupati atau wali kota. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, maka proses penyusunannya adalah sebagai berikut. DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan perda kepada bupati atau kepada wali kota jika dia kota, dia ajukan secara tertulis. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. Lalu apabila memperoleh persetujuan bersama antara DPRD kabupaten atau DPRD kota dengan bupati atau dengan wali kotanya, maka rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Sebaliknya, apabila rancangan itu diusulkan oleh bupati atau wali kota, maka proses penyusunannya yang pertama itu adalah bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. Nah, lalu dibahas bersama. Jika sudah mendapat persetujuan bersama, maka rancangan perda tadi disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda atau kabupaten kota. Oke, itulah materi yang kita bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.